Oke, kita lanjut soal nomor 12 dari Rahmalisa kelas 12A. Di sini limit. Nah, limit kali ini dia menanyakan tidak paham materi limit trigonometri. Jadi saya menjelaskan trik cepatnya dulu. Apa rumusnya? Yang pasti limit trigonometri itu kalau dia mendekati 0, rumus yang digunakan itu adalah rumus sin X per X itu sama dengan 1. Itu konsep dasarnya dulu. Kalau kita balik, X per sin X juga 1. Kemudian limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Sebaliknya kalau tan X per X juga 1. Nah, kemudian limit sin AX per BX itu cara cepatnya langsung aja A per B. Oke. Rumus cos tidak digunakan di sini. Dia tersendiri. Ini hanya berlaku untuk rumus sin dan tan. Nah, misalkan saya punya soal dan langsung saya jawab sini. Soal nomor 1, limit X mendekati 0. Sin 3X per X. Langsung aja ini. 3 per 1. Jadi jawabannya 3. Nah, ini cara cepatnya 3. Jadi 3 per 1. 3. Kalau ini 5 per 3. Mudah sekali. 1 detik selesai. Kemudian ini 3 dikali 1. 3 dikali 1, 3. Kemudian per 4 kali 1 dikuadratkan. Karena di sini kuadrat ya 1 juga. Sin 3X per 4X tadi. Jadi dapat 4. Jadi 3 per 4. Nah, ini mudah untuk trigonometri. Oke. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 13 dari Julfa kelas 12C. Julfa juga mempertanyakan tentang limit. Cuma limit kali ini adalah limit tak hingga. Nah, limit tak hingga itu saya ingatkan kembali, dia mempunyai trik cepat dan ada juga yang diselesaikan dengan cara yang lain. Kalau bentuknya ada dua. Yang pertama bentuknya tak hingga dibagi tak hingga. Nah, itu dapat diselesaikan dengan cara cepat malahan. Kita tinggal lihat di sini pangkatnya. Jadi kita melihat pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini M, di bawah ini N. Dari satu deret ke sini yang mana yang paling tinggi? Nah, nanti itu akan menentukan jawabannya. Kalau misalkan M-nya kurang dari N-nya, artinya di sini lebih kecil daripada yang di bawah, itu langsung aja jawabannya 0. Kemudian kalau M-nya, nih M-nya misalkan di sini pangkat 2, terus di sini juga pangkat 2. Berarti jawabannya itu A per P, A per P. Nah, jadi koefisiennya. Bagaimana kalau M-nya lebih besar? M-nya lebih besar dari N-nya, maka jawabannya tak hingga. Nah, kemudian yang kedua, bilangan penyebut itu dibagi oleh pangkat tertinggi. Itu kalau kita kerjakan dengan cara yang menggunakan konsep rumus. Kemudian yang kedua, bentuknya tadi ini tak hingga dibagi tak hingga. Ada pembilang, ada penyebut. Sekarang ini bentuknya tak hingga dikurang tak hingga. Biasanya soal ini dalam bentuk akar. Ya, ini dapat diselesaikan dengan cara cepat juga sini. Nah, yang pertama kalikan dengan akar sekawan, lalu bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kemudian yang kedua. Nah, yang cara cepatnya nih yang rumus kedua ini, limit X mendekati tak hingga AX kuadrat plus BX plus C dikurang PX kuadrat plus AX plus R. Nah, di sini kalau misalkan A ini sama dengan P, nih A sama dengan P, maka cara cepatnya seperti ini. Kita ambil yang B. B dikurang Q per 2 akar A. Nah, apabila A-nya itu lebih dari Pi-nya, maka dia positif.
positif tak hingga. Kalau dia A-nya kurang dari P-nya, misalkan di sini 2, di sini 3, maka dia hasilnya pasti min tak hingga, negatif tak hingga. Oke. Sekarang kita kuatkan materi ini supaya Julfa lebih memahami. Nah, ini misalkan saya kasih contoh bentuk yang pertama tadi, tak hingga dibagi tak hingga. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita lihat, tinggal kita perhatikan pangkatnya. Yang di atas ini pangkatnya 2, yang di bawah juga pangkat tertingginya 2. Berarti tadi kalau dia sama berarti koefisiennya. Berarti jawabannya adalah 2/5. Nah, kemudian di sini pangkatnya yang di atas penyebutnya itu lebih kecil daripada yang di bawah. Berarti jawabannya pasti 0. Kalau contoh yang ketiga itu pangkat tertingginya dari deret ini 4, yang di bawah 2. Artinya yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Jadi jawabannya adalah tak hingga. Mudah bukan? 1 detik selesai. Kemudian bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Nah, di sini misalkan contoh ada soal seperti ini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, ini bentuknya seperti yang tadi. A-nya sama ya, di sini X kuadrat, di sini X kuadrat. Yang membedakan cuma B. Di sini B, di sini P. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. B-nya 3. Kemudian di sini P-nya min 2. Karena dia dikurang min 2 jadi plus 2. Per 2 kali 1, 2 akar 1, 2. Berarti jawabannya 5/2. Oke. Nah, yang ditanyakan Julfa itu soal yang kedua. Nah, ini bentuknya tidak dapat diselesaikan dengan cara cepat, tapi nanti setelah cara konsep matematikanya kita pelajari, nanti mungkin kita bisa menentukan gimana cepatnya. Coba next. Nah, ini soal dari Julfa tadi. Oke. Nah, sesuai dengan tadi, kalau yang jenisnya seperti ini, maka dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya itu pembilang dan penyebut. Jadi akar sekawannya itu yang membedakan cuma tanda ini. Ditulis ulang cuma tanda ini positif. Di sini kan negatif. Jadi atas bawah sama. Nah, kemudian akar dikali akar itu sama dengan dirinya sendiri. Jadi 8x plus 1. Akarnya hilang. Kita tulis tanda min dikali plus itu negatif. Jadi tulis juga akar kali akar dirinya sendiri. 8x min 5. Nah, tulis bawahnya sama ya. Kemudian di sini 8x dikurang 8x habis. 1 dikurang min 5 jadi plus 5. Kemudian di sini kita tulis lagi bawahnya sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini dapat di mana nih akar x? Nah, jadi kita harus membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan pangkat tertingginya. Di sini ada akar X, berarti kita bagi dengan akar X. Jadi kita bagi dengan akar X. Di bawah juga harus sama, jadi harus sama dibagi dengan akar tertingginya, tapi sama gitu. Nah, di sini saya tuliskan 8x per x. Ya, ditambah 1 per x. Nah, kita tuliskan di sini diganti. Kemudian limit tak hingganya. Nah, di sini masih saya tuliskan. Cuma di sini 8x per x itu saya coret x-nya jadi 8. Di sini juga sama. Didapat 6 dibagi akar tak hingga. Akar tak hingga itu 0. Jadi 6 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Jadi sesuatu dibagi tak hingga itu 0. Ini juga 0. Jadi akar 8 plus 0 ditambah 8 min 0. Didapatlah 0, 2 akar 8 sama dengan 0. Oke, kita kembali ke soal Julfa tadi. Jadi gimana nih? Kalau mau cepatnya bisa nggak ya? Nah, ini sama ya, sama. Tapi sebenarnya ini tidak ada rumus cepatnya kalau secara
preset. Cuma secara pengerjaan kita bisa menentukan, karena tadi dia dikalikan akar sekawannya, otomatis kan akarnya hilang. Jadi 8x dikurang 8x itu habis. Kemudian 1 ditambah 1 dikurang min 5 jadi 6. Nah 6, kita melihat bahwa ini akar, berarti dia dibagi dengan akar. Otomatis kalau misalkan sesuatu dibagi dengan tak hingga, dia akan 0. Jadi langsung saja hasilnya 0. Jadi bisa ditebak sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Julfa memahami.